Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Hadijah. Di sini saya ingin memaparkan jawaban MIT saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK? Karena dalam mata kuliah tersebut, kita diajarkan untuk mengembangkan kepribadian menjadi pribadi yang nasionalis, ciptakan bangsa dan negara. 2. Salah satu faktor pembentukan identitas bangsa adalah faktor primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor primordial ini dapat membentuk bangsa dan negara. 3. Menurut Anda, konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai apa? Menurut saya, konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai semantik, nilai yang ada dalam konstitusi, dan menjadikan konstitusi hanya sebagai pedoman sumber referensi, klaim kebenaran pihak tertentu, dan slogan atau tagline semata. 4. Jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajibannya. Sangat dibutuhkan adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menuju Indonesia sejahtera. Dengan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban, maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan muaranya terajut persatuan dari kesatuan bangsa. Jelaskan bagaimana sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Dalam UUD NRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi sebagai eksplisit atau tersurat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh atau pasal 2 UUD NRI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan luber-jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Itulah pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.